Wa anzalna ilaikal kitab. Iya Bang Juma. Iya, selamat malam. Bang Juma. Siap. Boleh saya tanya yang saya bingung itu saya ini sudah belajar lama, cuman saya bingung salah satu ayat di Al-Asraf 157 itu gimana apa penjelasannya itu, Bang? Surah apa? Surat Al-Asraf ya. Surat Al-Asraf 157 nggak salah. Apa itu? Ada yang tahu teman-teman? Surah apa itu? Baca dulu Bang. Kita nggak paham ini kalau Abang tidak baca dengan baik nama surahnya. Yang sudah dinubuatkan di dalam Injil sama Taurat. Itulah surah. Alladzina yattabi'una ar-rasul nabiyul ummin, itu ya? Iya. Terus alladzina itu yang saya mau minta penjelasannya dari Bang Juma. Terkait dengan Al-Araf ya, nggak salah saya tadi Al-Araf. Terkait apa Bang? Al-Araf 157. Iya. Terkait dengan unsila ma'ah ulaika humul. Maksudnya gini Bang Juma, kalau yang dinubuatkan di dalam Taurat dan Injil itu Taurat dan Injil yang di mana, saya juga pengen tahu gitu. Iya. Kalau ayat itu menjelaskan seorang nabi yang ummi yang namanya mereka dapati di dalam Injil dan Torah. Berarti kalau Injil berarti ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada Nabi Isa Bang. Dan juga kepada Nabi Musa. Nah, sedangkan Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil, wa taktumul haqqa wa antum ta'alamun. Bahkan kalau kita lihat dalam surah Al-Maidah, di situ Allah mengatakan bahwa ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsir. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk menjelaskan tentang kitab yang disembunyikan oleh orang ahli kitab. Nah, makanya abang ini tidak menemukan Injilnya Yesus, tidak menemukan kemudian Torahnya Nabi Musa. Nah, jadi kalau saudara mengatakan mana namanya di Injil, Anda mencarinya di mana? Jangan kira ini Injil, Bang. Ini bukan Injil. Iya. Jadi tidak mungkin ada namanya di sini karena yang diterangkan Al-Quran itu yang di Injil. Ini bukan Injil. Di Torah ini bukan Torah. Kalau Anda ingin menemukan nama Nabi Muhammad, tunjukkan dulu Tauratnya dengan Injilnya yang asli. Baru bisa saya tunjukkan. Kalau di sini tidak mungkin ada. Sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa ahli Taurat itu senang sekali merubah-rubah firman Tuhan. Saking senangnya sampai Anda pun menemukan ya bukan lagi asli, cuma terjemahan kan. Jangankan kemudian Injil yang diterima Nabi Isa atau Torah yang ada di Nabi Musa. Aslinya ini aja Anda nggak tahu di mana original teksnya. Yang mana yang asli yang pertama kali ditulis oleh penulis-penulisnya ini kita aja nggak tahu. Bahkan gereja pun nggak tahu. Jadi nama Nabi Muhammad itu tidak ada, tapi karena mereka acap kali merubah firman Tuhan, maka coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 2223. Itu indikasinya Nabi Muhammad di situ. Seorang nabi. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 dan 23. Kisah Para Rasul 3 22 23. Oke. Saya punya HP satu, saya nanti saya cek.
Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan seorang nabi yang sama seperti Musa akan dibangkitkan dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari umat kita. Dan akan terjadi, berarti terjadi. Ada keadaan di mana siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan dari umat kita. Artinya nabi ini sama seperti Musa, yaitu memerangi siapapun yang melanggar firman Tuhan. Nah, sekarang kalau Yesus yang memerangi, siap membinasakan orang-orang yang tidak mendengarkan dia, keliru kayaknya itu, karena justru Yesus yang diperangi. Nah, lalu siapa nabi yang sama seperti Musa yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul ini? Paulus, katanya Paulus bukan nabi. Nah, sedangkan Nabi Muhammad ketika dia datang di tanah Arab, Nabi Muhammad kemudian mengajarkan bagaimana untuk berjihad. Berjihad itu maksudnya memperjuangkan firman Tuhan yang datang kepadanya untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Gitu, Bang. Oke, Bang Jumah, kalau yang dimaksud dengan jihad itu seperti apa? Jihad. Jihad itu berjuang, Bang. Berjuang, mempertahankan. Jihad itu berjuang, mempertahankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu jihad. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu diperjuangkan untuk berjihad. Jadi jihad itu artinya berjuang. Berjuang di jalan Allah. Contohnya, karena ini orang sering salah sangka orang yang berjihad itu. Kadang-kadang kita salah sangka bahwa itu tidak baik. Oh enggak. Ya kan? Kalau jihad itu tidak ada, kita tidak merdeka. Jadi jihad itu artinya berusaha keras. Jihad itu artinya berjuang. Oh, nah, gitu ya. Iya, Nabi Musa kan berjuang menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Yesus juga berjuang menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Itu jihad. Karena pasti setiap ada firman Tuhan datang, diwahyukan, pasti ada saja yang melawan. Nabi Musa ada yang melawan, maka harus berjihad. Yesus ada yang melawan, harus berjihad. Untuk memperjuangkan firman Tuhan ini harus sampai kepada siapa harus disampaikan. Nah, di Islam perintah Tuhan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Firman yang sampai kepada Nabi Muhammad wajib hukumnya disampaikan kepada seluruh umat manusia. Maka kalau ada yang menghentikan itu ya jihad, harus berjuang. Sama seperti amanat agung. Itu jihad. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Dan ajarlah mereka melakukan apa yang aku perintahkan. Itu jihad. Berjuang dengan keras untuk mengajarkan apa yang diperintahkan atau dititahkan oleh yang kita imani. Itu jihad. Begitu, Abang. Tapi kalau dalam Islam, jihad itu adalah berjuang dengan keras untuk mengajarkan apa yang menjadi tujuan Tuhan mewahyukan ajaran pada jalan yang baik, mencakup perintah-perintah dan larang-larangan Tuhan untuk disampaikan kemudian kepada orang dengan cara mendidik, membimbing, mengarahkan manusia dengan cara yang benar. Nah, itu jihad. Bang Jumah, satu lagi terakhir. Saya mau tahu tentang ajaran Nabi Muhammad yang secara garis besar yang mengajarkan kita. Yang kira-kira kita mau mengikuti itu, ajaran-ajarannya seperti apa, Bang? Oke, baik. Jadi gini, Bung. Satu hal kesalahan terjadi ketika ada orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus atau pengikut Nabi Musa, tapi mereka di luar Bani Israel. Nabi Musa di dalam kitabnya, dia diperintahkan untuk menyampaikan hukum Taurat itu kepada keturunan Bani Israel dan Bani Yehuda. Tanamkan
kepada anak-anakmu pada saat dia tidur, baring, berjalan, duduk, itu kepada Bani Israel. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24, nomor 25 dan 26 dan seterusnya. Nah, artinya ketika Nabi Muhammad SAW itu diutus, dia diutus untuk kita semua. Makanya nama agamanya Islam. Islam itu netral. Tidak berbicara mengenai suku. Kalau Yahudi ya untuk kaumnya Yahudi. Kalau Nasrani ya hanya orang-orang yang dari Nazaret, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau Islam, Islam itu artinya damai, sejahtera. Siapa yang mau damai, masuk ke situ. Nah, Nabi Muhammad diutus, dikatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Nah, ketika kita sudah mengimani itu bahwa ternyata kita ini harus mengikut kepada Nabi Muhammad, bukan mengikut kepada Yesus. Dengan mengikut kepada Nabi Muhammad, itu sama halnya kita mengikut kepada Yesus, itu sama halnya mengikut kepada Nabi Musa. Kenapa? Karena ajaran yang datang melalui Nabi Muhammad adalah ajaran yang mengajak umatnya untuk beriman kepada nabi-nabi tersebut. Bahwa nabi itu pernah ada, mereka orang benar, mereka orang suci, diberi kitab untuk kepada kaumnya masing-masing. Nah, Nabi Muhammad ketika diwahyukan Al-Quran kepadanya, beliau mengajarkan kemudian kepada manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, pencipta langit dan bumi Azza wa Jalla, yang bukan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, yang maha tunggal dan seterusnya. Kalau orang Kristen mengatakan bahwasanya Yesus itu untuk menebus dosa, Nabi Muhammad beda. Nabi Muhammad diutus kemudian di atas muka bumi ini wa yuzakkihim, untuk mensucikan manusia. Jadi kita tidak ditebus oleh Nabi Muhammad, tetapi kita disucikan. Dengan cara apa Nabi Muhammad mensucikan? Coba lihat bang. Kalau misalnya umat Islam itu melakukan kesalahan antara sholat maghrib dengan sholat isya, maka dosa-dosanya itu akan terhapus pada saat kemudian dia beribadah sholat isya. Ketika ada kehilapan yang dilakukan dari salat isya sampai salat subuh, maka akan dihapus pada saat salat subuh. Ketika kemudian ada dosanya antara subuh dengan zuhur, begitu masuk zuhur dia salat bertaubat di sana, maka dosanya dihapuskan dari subuh sampai zuhur. Begitu seterusnya 5 kali sehari. Jadi seibarat salat itu seperti mandi. Kalau 5 kali sehari kita mandi, insya Allah akan bersih. Nah, itulah yang disebut wa yuzakkihim. Dosa harian dihapuskan kemudian dengan sholat maghrib, isya dan seterusnya. Dosa mingguan dihapuskan dengan hari Jumat, sholat Jumat. Dosa bulanan dihapuskan dengan Idul Fitri. Dosa tahunan dihapuskan dengan berhaji. Jadi di Islam itu Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan diri manusia, mensucikan, bukan menebus. Karena kalau kita ditebus, misalnya ini, saya ditebus oleh Yesus, mati sekali, oke. Tapi kalau besok saya kemudian berdosa lagi, Yesus harus turun lagi, disalib lagi? Tidak kan? Lalu apa? Bertobat ya, ujung-ujungnya sama dong, berarti bertobat juga nya. Lalu buat apa mati? Kalau memang manusia juga harus bertobat. Maka ajaran Nabi Muhammad yang lebih rasional. Ketika kita melakukan dosa, kita sholat Allahu Akbar, habis itu kita istighfar, ya Allah ampuni atas segala dosaku, bersih lagi. Begitulah. Tapi asal jangan dibilang berdosa nanti aku hapus lagi, berdosa nanti, itu jatuhnya ke munafik, itu nggak boleh. Maksudnya di sini adalah dosa yang kita tidak sengaja atau dosa yang karena terpaksa, tidak ada jalan lain. Mau tidak mau harus saya lakukan. Seperti misalnya larangan makan babi. Tiba-tiba terjadi bencana besar, tak ada makanan, semua ada membusuk, yang ada cuman babi. Boleh. Seperti misalnya perintah Yesus ketika kemudian diperintahkan di Keluaran 31 nomor 14, bunuhlah orang yang melanggar kekudusan hari Sabat. Murid Yesus bisa petik gandum hari Sabat. Kenapa? Daripada mati. Karena kelaparan. Petik gandum boleh. Jadi hukuman boleh kita langgar apabila memang sudah darurat, tapi tidak semua dosa, tidak semua perbuatan dosa. Misalnya ada seorang yang sudah kebelet, lihat biniknya orang karena kebelet, nah nggak boleh, itu nggak ada. Yang dimaksud di situ tadi adalah babi aja, makan yang diharamkan, gitu bang. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah kami umat
Nabi Muhammad itu dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang mukmin. Maksudnya orang-orang yang mendirikan sholat, yaitu orang Islam. Alladzina yarisunal firdaus. Mereka orang Islam inilah yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi kami, silakan. Oke, Bang Juma. Siap. Yang terakhir, yang saya mau tanya itu tentang kenapa orang saudara-saudara kita Muslim sering mengkafirkan orang. Yang saya mau tahu itu kafir itu seperti apa, yang harus diperangi orang kafir itu seperti apa? Oke, baik. Baik. Bang Juma. Ya, siap. Jadi perangi oleh orang kafir. Yang dimaksud kafir di situ adalah pada saat perang. Itu asbabun nusulnya ada sebab-sebabnya ayat itu turun pada saat kemudian perang antara orang Roma waktu itu yang memerangi kemudian umat Islam. Itu yang dimaksud. Salahnya kita karena kita menganggap wah ini Islam ini kok diperintahkan bunuhlah dimanapun kamu berada. Ya, itu pada masa itu perang. Sering salah sangka di situ. Ya, itu pada masa perang. Itu masa perang itu. Nah kalau namanya masa perang, masa ketemu musuh saling gelitik kan tidak mungkin. Nah kalau di Islam itu Bang, ada perjanjian perang begini-begini. Habis itu baru perang. Tidak bisa dilanggar kalau ada perjanjian. Itu aturan dalam Islam. Memang diajarkan perang, yaitu mempertahankan kemudian harga diri, mempertahankan agama. Kalau kita diusir dari kampung, ya kita harus melawan musuh. Tidak boleh dibiarkan musuh menzalimi kita. Nah, apa kafir itu? Kafir itu kan artinya menutup diri. Itu sebenarnya artinya bagus. Menutup diri artinya ketika Islam datang kepada Anda, terus Anda tidak mau menerima Islam itu disebut kafir, menutup diri. Bukan tuduhan jelek itu. Artinya orang ini menutup diri dari hidayah, menutup diri dari ajaran Islam, menutup diri dari ajaran Nabi Muhammad. Itu kafir. Orang-orang kafir, orang-orang yang menutup diri kepada ajaran Islam. Kami tidak menyebut mereka binatang. Tidak. Seperti kalau orang Kristen menyebut kami domba. Sudah disebut domba, sesat pula tuh, dobol kami dikasih titel. Sedangkan kafir itu adalah manusia yang menutup diri dari ajaran Islam. Berarti yang dimaksud bukanlah orang-orang Kristen kan? Artinya orang-orang siapa saja yang menutupkan diri sama kebenaran itu dikatakan kafir. Ya kalau kita menggunakan kaidah bahasa iya, tapi kalau berbicara mengenai kaidah agama, ya kafir itu di luar Islam, orang yang menutup diri kepada Islam. Nah, ada satu hal yang menarik di Matius 5:22 itu, di situ ada kata kafir dalam Bible. Padahal bahasa aslinya itu raka. Raka itu artinya B-O-D-O-H itu. Tapi diterjemahkan oleh lembaga Bible menjadi kafir. Padahal kafir itu bahasa Arab. Harusnya raka itu diterjemahkan aja blow on atau geblek, jangan ke kafir karena kata kata bodlo itu jadinya konotasinya menjadi buruk jadinya kafir itu. Padahal kafir itu adalah orang yang menutup diri dari agama Islam. Tapi di situ diterjemahkan jangan kau menyebut saudaramu kafir, jangan kau menyebut saudara. Akhirnya kafir itu menjadi jelek. Kalau ketika kami mengatakan kafir, orang Kristen mengatakan, oh kurang ajar Islam ini mengatakan kafir. Padahal ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang menutup diri dari kami, dari Islam. Gitu. Bukan jadi buruk jadinya karena dipakai oleh Bible menjadi buruk lah dia. Jadi gitu, saudara. Satu lagi Bang Juma tadi menjelaskan mengenai Yesus diutusannya domba-domba yang hilang daripada Israel. Iya. Kalau gimana dengan orang yang di luar Israel? Kalau begitu bertentangan dengan kata-kata lain yang Yesus berkata di amanat agung yang tadi Bang Juma sebutkan. Oke, baik. Bahwa pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu kan perintah utama. Oke. Dan ajarlah mereka. Nah itu gimana Bang Juma, tanggapan Bang Juma tentang hal itu? Sementara itu tertulis dan itu kata-kata Yesus juga. Baik. Saya terangkan. Jadi gini, Yesus itu adalah orang benar. Yesus itu orang yang dikasihi Tuhan.
Ya. Yesus itu malah dikatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Malah di Yohanes 17 di data-data awal itu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya Bapa, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Berarti Yesus ini adalah orang yang dimuliakan Tuhan kan? Nah, dia adalah orang benar, dia adalah orang yang dikasihi. Ketika orang-orang Yahudi ingin membunuh orang yang benar, Tuhan pencipta langit dan bumi mengizinkan tidak? Tergantung visi dan misinya, Bang. Nah, apa visinya? Kenapa harus dibunuh? Ada nggak kaidah di dalam agama Yahudi? Bunuhlah orang benar supaya kamu diselamatkan. Kan tidak ada. Keluaran. Gini, Pak. Saya boleh tanya. Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Wah. Dia sebut dirinya anak Allah. Wah, salah. Kalau disebut anak Allah, Yesus sering mengatakan, akulah anak Allah. Bahkan penulis-penulis Bible itu, bahkan Yohanes sendiri mengatakan, inilah anak domba Allah. Bahkan dikatakan, ya Allahku, ya Tuhanku dan seterusnya. Itu sering. Dan juga Israel disebut sebagai anak Allah. Bahkan di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12, orang-orang Yahudi itu disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, kenapa itu dijadikan alasan? Coba Anda lihat di dalam Yohanes 11 nomor 53. Maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Di dalam Matius 26 nomor 4. Mereka kemudian melakukan tipu muslihat. Nomor 59. Dikatakan bahwasanya imam-imam kepala dan mahkamah agama mencari-cari alasan untuk kemudian membunuh Yesus. Maka di dalam Matius 27 nomor 18, Gubernur Pilatus berkata bahwa mereka menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Jadi mereka hanya mencari kesaksian-kesaksian palsu. Mereka mencari kesaksian palsu supaya Yesus ini bisa dihukum mati. Karena Yesus tak ada salahnya. Tak ada alasan untuk membunuh dia. Maka mereka sepakat membuat kesaksian palsu. Seperti itu tadi. Dia dibunuh karena dia mengaku seperti anak Allah. Padahal Yesus klarifikasi, Bang. Di Matius 10 nomor 34, nomor 35, 36. Ketika ia dilempari batu oleh orang-orang Yahudi. Bukan karena kamu melakukan mujizat sampai kami ingin melempari engkau batu. Tetapi karena kamu hanyalah seorang manusia, tapi menyamakan dirimu dengan Elohim. Itu kata Yesus. Maka kata Yesus apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan ketetapan firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Masihkah kamu mau melempari aku batu? Hanya karena aku menyampaikan bahwa aku dan Bapa adalah sama? Bahwa aku adalah Allah? Gitu. Jadi alasan Yesus itu mengatakan akulah Allah karena siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka dia boleh mengaku Allah. Contoh Keluaran 7 nomor 1. Aku mengutus Musa sebagai Allah, sebagai Elohim. Oke, Bang. Berarti Nabi Muhammad bisa disebut sebagai Rabi. Nah, Nabi Muhammad karena dia adalah utusan yang membawakan firman Allah. Tapi tunggu dulu. Ketika Nabi Muhammad kemudian membaca ayat suci Al-Quran, dia naik ke atas mimbar kan, lantas membacakan ayat suci Quran. Apa kata Nabi Muhammad? Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sholatlah, ibadahlah untuk mengingatku. Beribadalah, sembahlah aku untuk mengingatku. Artinya, apakah Nabi Muhammad adalah Allah? Bukan, dia hanya menyampaikan firman. Iya, Rob yang disematkan kepada manusia. Ya. Artinya, Rob itu bisa disematkan kepada Sang Pencipta. Kalau bisa disematkan kepada manusia, kalau Allah itu yang inginkan. Gitu Kalau dia sedang menyatakan firman Tuhan, berarti dia sedang membaca firman Tuhan. Yang Rob itu berarti yang di atas, bukan dirinya. Gitu, Bang. Oke. Siap. Oke. Abang di mana ini? Di mana? Di Jerman, di Afrika atau di NTT? Oh, NTT. Oh, satu negaranya kita. Tadi kupikir di Dubai ya, Bangku ini. Oke, saya kira lanjut belum selesai, Bang. Tadi kan belum sampai kepada perintah agung tadi, masih di pertengahan. Oh ya, perintah agung. Oke, sorry saya lupa. Betul itu.
Jadi ketika kemudian ada Yesusnya ini mengatakan bahwasanya dia orang benar, dia orang yang dikasihi, ketika ada pencobaan untuk melakukan pembunuhan terhadap dirinya, Tuhan tidak mungkin tinggal diam dong. Maka dia diselamatkan kemudian oleh Tuhan. Kenapa? Ada perintahnya. Apa perintahnya? Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Nah, sekarang boleh nggak dibunuh Yesus? Menurut Tuhan, nggak boleh kan? Gini Bang, berarti itu bertentangan dengan perkataan Yesus bahwa anak manusia akan dibunuh dan mati dan bangkit di antara 3 hari itu dia akan bangkit. Oke, Markus 9 nomor 30-31. Iya. Dan anak manusia akan diserahkan kepada manusia untuk dibunuh. Dan setelah 3 hari dia akan bangkit. Kenapa dia tidak mengatakan anak manusia akan diserahkan dan aku akan dibunuh? Kenapa tidak mengatakan aku? Kenapa harus mengatakan dia? Karena bukan dia yang dibunuh. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 17 nomor 18, tidak ada yang bisa membunuh aku. Tidak ada. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Berarti yang diserahkan kepada manusia dan dia dibunuh. Berarti itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus Bang yang dibunuh itu. Tapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Coba kita lihat di dalam Markus 16 nomor 12. Apa katanya di sana? Kata Markus, dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan Yesus telah mati, namun Paulus mengatakan dia masih hidup. Bertentangan kan? Ya. Tapi Yesus membuktikan dirinya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang sedang bingung tentang hal itu. Dan Yesus suruh dia membuktikannya sendiri. Karena Yesus tahu bahwa ada pertentangan antara mereka. Oke, begini Bang. Begini ya Bang. Ketika kemudian dikatakan oleh Yesus, sekarang penghakiman atas dunia, sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis akan datang dan dilemparkan keluar. Pertanyaan saya Bang, sekarang itu terjadinya kapan? Menurut Yesus. Waktu itu kan? Iya. Yesus mengatakan sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia yang dimaksud Bang? Siapa penguasa dunia? Iblis. Penguasa dunia dilemparkan keluar. Siapa itu? Iblis. Sekarang iblis itu dilemparkan keluar dari mana? Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Wah, sang bintang timur, engkau jatuh dari langit. Engkau adalah iblis, Lucifer. Engkau hendak naik ke awan-awan, hendak menyamai sang yang maha kuasa, sang maha tinggi. Nomor 15-nya, akan tetapi sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau dilemparkan. Ke dalam dunia orang mati Bang, iblis itu dilemparkan ke alam kubur. Coba Anda baca Yesaya 14 nomor 15-nya. Tetapi sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau akan dilemparkan. Nah, berarti dia sudah ada dalam kubur nih. Kata Yesus, sekarang dunia dihakimi, berlangsung penghakiman atas dunia. Sebab, sekarang penguasa dunia itu telah ada dan akan dilemparkan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika angkatan jahat minta satu tanda di dalam Matius 12, nomor 34, 38 sampai 40, kata Yesus begini. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut
ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berarti keluar pada hari ketiga dari perut bumi alias kubur, itu tanda untuk angkatan jahat. Kalau dia tanda untuk angkatan jahat, berarti yang keluar itu adalah si jahat, yaitu iblis yang dilemparkan masuk ke kubur. Dan keluar pada hari ketiga, itulah yang maksudnya dilemparkan keluar. Nah, sekarang mari kita buktikan. Yesus pernah dicobai oleh iblis di dalam Lukas 4, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, sampai nomor 13. Dicobai oleh iblis. Apa kata Yesus? Apa kata iblis kepada Yesus? Yesus, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Dan aku akan memberikan kepada siapapun jika sembahlah aku di Lukas 4 nomor 7, sembahlah aku, maka segala kuasa yang ada di langit dan di bumi akan aku berikan kepadamu. Sebab aku, Yesus, iblis, berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Pertanyaannya, ketika iblis datang ingin menawarkan kemudian kuasa langit dan bumi kepada Yesus, surga dan bumi kepada Yesus, apakah Yesus terima, Bang? Tidak, karena iblis itu mengutip dari perjanjian lama. Maka Yesus mengutip kembali, jawabannya mengutip kembali dari perjanjian lama itu. Bukan itu. Itu ketika jika engkau adalah anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Oke. Nah, itu yang dimaksud itu, Mazmur 91. Yang pertama ya. Ya, itu 91 itu, Mazmur 91 maksudnya itu. Tapi yang kedua itu dibilangnya ketika dibawa ke padang gurun, ke bumbungan bait suci dulu, habis itu ke padang gurun. Habis itu tunjukkan segala kemegahan dunia ini akan aku berikan kepadamu jika kamu menyembah aku. Pertanyaannya, Yesus terima enggak kuasa surga dan bumi dari iblis? Enggak kan? Tidak. Nah, karena Yesus tahu bahwa dia adalah iblis. Nah, oke. Sekarang kalau begitu, siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Itu siapa, Bang? Yesus. Loh, tadi katanya nggak terima. Tapi di dalam baik. Tapi itu percobaan. Beda konteksnya ketika Yesus mati. Okay. Konteks yang artinya diberi kuasa oleh iblis, itu kan konteksnya di percobaan. Dan bercerita tentang Yesusnya mati. Sekarang yang menjanjikan kuasa langit dan bumi itu iblis kan? Tidak dong. Kan iblis yang mengatakan, yang mencobai. Iblis yang mengatakan seperti itu, tapi yang memiliki kuasa itu ya Allah pencipta langit dan bumi. Baik. Tetapi iblis mengatakan, Yesus sendiri yang mengatakan penguasa dunia ini telah datang, yaitu iblis. Kan Yesus yang mengakui penguasa dunia itu iblis. Iya sih, saya nggak tahu bahwa iblis itu memiliki kuasa yang sama dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, dan tidak mungkin. Bahwa Yesus tahu bahwa penguasa sesungguhnya itu Bapa yang pencipta langit dan bumi, bukan iblis. Tapi pencipta langit dan bumi tidak pernah menjanjikan kuasa surga dan bumi kepada Yesus. Nggak pernah. Sampai kapanpun tidak akan pernah. Bahkan Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti Yesus tidak pernah menerima kuasa. Adapun kuasa yang diterima Yesus, dia katakan dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Bahkan kalau kita lihat khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 22, apa dibilang gitu? Orang Israel harus tahu, yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret, bahwa yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda, mukjizat, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus, seperti engkau tahu. Berarti ketika Yesus melakukan mukjizat, itu Tuhan yang melakukan, bukan dia, cuman melalui perantaraan dia. Berarti Tuhan tidak pernah memberikan kuasa kepada dia kan, surga dan bumi.
Kata iblis, dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, iblis itu kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 24, 23, 24 dan seterusnya. Yesus mengatakan begini. Waspadalah kepada penyesat. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang dan akan banyak melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kata Yesus, Mesias palsu itu akan melakukan banyak tanda mujizat, kekuatan-kekuatan. Jadi memang dia punya kuasa, iblis itu. Makanya ketika dia keluar dari kubur, dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa, baik di dunia maupun di langit, di surga maupun di langit. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Kan Bang Juma, ceritanya bukan sampai di situ. Ceritanya selesai di Matius 28 yang akhirnya Yesus naik ke surga, disaksikan banyak orang, 5.000 orang, murid-muridnya. Bahkan disaksikan banyak orang. Ceritanya kan selesainya si Yesus naik ke surga, Bang Juma. Iya. Itu cerita yang dirangkai kemudian oleh penulis Bible yang tidak menulis pada saat kejadian. Misalnya nih, saya Lukas, terjadi, lantas kucatat, terjadi, kucatat, terjadi, kucatat. Kan tidak. Mereka menuliskan kejadian itu puluhan tahun setelah kejadian. Dan itu pun mereka tulis berdasarkan hasil penelitian. Bukan mereka melihat langsung. Bukan mereka melihat langsung. Nah sekarang kalau begitu berarti ada kesimpang siuran antara cerita-cerita ini. Kenapa? Karena mereka bukan saksi mata. Nah sekarang mari kita buktikan bahwa itu bukanlah Yesus. Ketika dikatakan dalam Matius 28 nomor 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Satu hal saja. Apakah itu Yesus yang memerintahkan atau bukan Yesus? Oke, yang jelas menurut orang Katolik, saya kan orang Katolik. Ya Yesus yang perintahkan. Saya nggak tahu itu menurut Abang. Sekarang tolong tunjukkan perintah Yesus untuk ibadah hari Minggu. Saya nggak tahu persis di dogma Katolik mungkin ya, karena saya bukan ahli agama ya Bang Juma. Ya, Intinya tradisi yang telah dilakukan oleh Bapak Gereja sampai sekarang ya saya ikutin itu, tapi saya nggak tahu persis kenapa harus beribadah di hari Minggu. Mungkin karena kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Nah, kalau begitu kan dikatakan dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Berarti ada perintah. Ya. Ada perintah. Mana perintahnya Yesus pada saat dia mengajar di tengah-tengah Bani Israel untuk muridnya ibadah hari Minggu? Ada. Ya, kalau orang Katolik ya, perintah utama itu hukum utama cinta kasih. Hukum utama cinta kasih. Ya. Sekarang kalau hukum utama cinta kasih itu di dalam pengajaran Yesus, cinta kasih itu hukum utama adalah cintailah sesama. Bukan, itu yang kedua. Tuhan Allahmu dengan segenap itu yang pertama. Itu yang pertama kan? Nah sekarang bagaimana cara mengasihi Tuhan? Bapak nih Bapak. Tidak boleh ada ilah lain selain daripada Tuhan itu. Bagus. Berarti kita harus mengikuti segala perintah Bapak kan? Ya. Di mana perintah Bapak itu termaktub? Di Torah atau di mana? Ya. Kalau di mana? Ya, salah satunya di dalam Taurat yaitu hukum moral itu loh, 10 perintah Allah. Nah itulah karena saudara Katolik memilih-milih, padahal tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Ulangan 4 sampai ulangan 6 itu tidak boleh menambah dan mengurangi firman Tuhan. Ya. Berarti hukum terutama adalah menjalankan hukum Taurat. Nah sedangkan Katolik tidak menjalankan hukum Taurat. Dari situ aja sudah kalah, sudah batal. Kita menjalankan. Kalau menjalankan berarti ibadahnya hari Sabtu. Kalau menjalankan berarti tidak makan babi. Kalau menjalankan berarti sunat. Kalau menjalankan berarti menyembah hanya kepada Elohim, bukan menyembah kepada Yesus. Karena Yesus
datang menyempurnakan, Ya, kalau menyempurnakan Bang, menggenapinya. kalau menggenapi tidak menghilangkan. Aku Ya. datang bukan meniadakan. Kenapa Tetapi untuk mengenapinya. Ya, menggenapi kalau tidak digenapi itu artinya meniadakan. Hukum cinta kasih itu bukan berarti meniadakan, ya tidak ya. Nah, Dia Tuhan mengadakan, Tuhan arti mengadakan. memperpendek 10 itu menjadi 2. Nah, itu kata siapa? Kata Yesus. Di mana itu, Bang? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segala akal pikiranmu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana bisa dikatakan mengasihi Tuhan kalau semua perintah Tuhan dilanggar? Yang mana dilanggar, Bang Juma? Yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Ya. Kenapa Nggak ada mengilahkan orang Yesus? Hah? Kenapa mengilahkan Yesus? Ilah yang disematkan kepada Yesus itu bukan ilah pencipta langit dan bumi. Nah, justru lebih parah lagi kalau begitu, Bang. Jangan ada ilah lain. Harus hanya Dia saja, Sang Bapa ini yang di atas saja. Yesus Iya. itu hanya utusan. Ya nggak apa-apa bagi orang Katolik. Lah itu bagi orang tua. Bagaimana dengan Tuhan? Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Betul. Betul. Bang. Jadi untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus dikenal utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Dikenal sebagai utusan karena Yesus sendiri mengatakan dirinya sebagai utusan. Oke. Atau Oke, sebagai utusan Tuhan. Berarti dia Ya. bukan Tuhan kan? karena Yesus mengaku itu. Karena Iya. Tuhan yang dimaksud Bang Zuma itu Tuhan pencipta atau Tuhan yang penguasa. Cuman ada satu Tuhan, Dia yang pencipta, Dia yang penguasa, cuman satu. Itu namanya Ahad. Karena gini Bang Juma, Silakan. di dalam bahasa Inggris tidak pernah ada God Jesus, hanya disebut Lord Jesus. Saya nggak tahu Lord itu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia seperti apa. Iya betul Bang, betul. Berarti pencipta langit dan bumi itu kan cuman satu kan? Ya, Yesus ciptaan kan? saya tidak bisa jawab karena Yesus ini menurut Alkitab bahwa Firman yang telah menjadi manusia. Nah itu kesalahannya itu di situ. Firman menjadi manusia, Firman menjadi bumi, Firman menjadi sungai, Firman menjadi makhluk. Segala-galanya itu berasal dari Firman. Mazmur 33 nomor 9. Jadi kalau begitu Bang Juma menolak perkataan Yesus bahwa sebelum Abraham ada, aku telah ada. Sebelum Abraham, jangankan sebelum Abraham, sebelum dunia ini ada, Yesus itu sudah ada. Oke. Iya. Kita ini semuanya sebelum dunia ada, kita semua ini sudah ada. Kita sudah dirancang Tuhan. Coba Anda baca di Amsal 8 nomor 22 dan seterusnya. Apa kata Salomo di situ? Sebelum langit digariskan, aku sudah ada di sana. Lebih hebat Salomo berarti. Betul. Nah itu dia. Artinya bahwa ketika dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Memang betul. Itu sifat. Tapi ketika kemudian firman mengatakan datang pada bulan ke-6 ke Maria, kabarkan aku hendak dia melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Hendaklah dia menamanya Yesus. Yang datang kepada Maria melalui Gabriel itulah firman. Adakah Yesus di situ? Belum. Yesus itu nanti ada setelah ibunya hamil dan melahirkan dia. Dari mana? Dari firman Tuhan. Maksudnya dari kehendak Tuhan. Maria, kau tidak punya suami. Ya, tapi aku Maha Pencipta. Aku ingin menciptakan manusia tanpa laki-laki, tanpa suami. Hamil. Melawan enggak lo? Ya enggak lah Tuhan. Hamil, lahirlah Yesus. Maka Yesus pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi daging. Udah selesai. Makanya Yesus dalam Matius 4 nomor 4, Yesus mengatakan apa? Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti kita semua ini berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sama seperti Yesus. Bedanya kita dari ayah ibu, Yesus dari ibu tok. Makanya dia dikatakan manusia suci. Makanya dia didatangkan oleh Roh Suci. Kenapa? Karena dia tidak terjamah kemudian oleh laki-laki. Ibunya itu masih perawan.
sampai dia kemudian dilahirkan. Tidak pernah terjamah ibunya itu. Itu hanya mujizat aja yang diperlihatkan kepada jadi Yahudi. bagaimana tanggapan Bang Juma tentang Lukas 2 ayat 11? Itu malaikat yang mengatakan. Ya, jadi kita harus pahami dulu. Apa itu Mesias? Apa itu Al-Masih? Apa itu Kristus? Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Jadi terjemahan yang seharusnya di situ, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, (2) manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu. Cuman Kristen menyembunyikan identitas kemanusiaan. Ya. Kristus. Yang saya mau tanya ke Bang Juma adalah, ya kalau Kristus itu kan orang yang diurapi. Bagaimana dengan kata juru selamat? Iya, Bang. Karena gini Bang Juma, di dalam perjanjian lama itu juru selamat itu hanya Tuhan yang jadi juru selamat, bukan manusia biasa yang jadi juru selamat. Baik. Ya. Oke Bang Juma. Oke. Tuhan ini juru selamat. Sebagai juru selamat, Tuhan menurunkan kemudian kitab suci. Supaya ada yang membimbing manusia kepada kitab suci ini, maka dia turunkan juga rasulnya atau dutanya. Makanya sang duta ini mewakili sang Tuhan. Juru selamat. Apa bedanya dengan juru masak, Bang? Apa bedanya dengan juru parkir? Apa bedanya dengan juru kemudi? Juru selamat artinya guru, pembimbing yang mengajarkan manusia agar selamat. Nah, Yesus mengajarkan manusia supaya selamat, caranya gimana? Tuhan, sembah Tuhan satu-satunya dan jadikan aku sebagai rasul utusan Tuhan. Juru selamat, juru masak, bukan masakan. Juru selamat bukan dia yang bukan dia punya selamat. Juru parkir bukan dia yang parkir, dia bukan parkir, tapi dia mengarahkan orang parkir. Juru selamat itu artinya apa? Shalom. Shalom itu artinya apa? Salam. Salam itu Islam. Berarti Yesus itu adalah juru Islam. Islam itu artinya selamat. Kristen itu artinya orang yang diurapi. Kristen pengikut orang yang diurapi. Tapi kalau Islam selamat, orang Islam orang selamat. Yesus juru selamat, juru selamat artinya juru Islam, juru menuju kepada jalan keselamatan. Makanya dikatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada siapa? Kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi apa yang harus kita lalui Yesus? Yesus itu cuma jalan. Jalan menuju ke Monas, bukan Monas. Oke, jadi selama diskusi Bang Juma dengan saya, apa yang kira-kira Bang Juma simpulkan? Karena yang Bang Juma jelaskan itu semuanya jelas di dalam Alkitab orang Katolik. Bahwa apa yang dijelaskan Bang Juma itu tidak ada bertolak belakangnya. Cuma yang dipermasalahkan Bang Juma itu apa? Yang saya tidak mengerti. Iya, bagus. Yesus mengatakan bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jadi maksud saya yang dipermasalahkan Bang Juma itu apa sebenarnya di dalam orang Katolik? Yang dipermasalahkan di Katolik itu adalah saudara-saudara Katolik menganggap Yesus itulah yang disalib. Anda menganggap Yesus itu makhluk yang manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Iya, betul. Karena belum ada Alkitab lain atau data lain yang valid untuk mengkonfirmasi bahwa Yesus itu tidak disalib. Oke, baik. Bang Juma. Sekarang permasalahannya begini. Di Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Pertanyaan saya, Bang. Hukum Taurat itu untuk siapa? Ya, untuk orang bangsa Israel. Berarti ketika dia menebus hukum Taurat, dia menebus untuk siapa? Orang Israel. Berarti dia mati disalib untuk siapa? Tapi gini Bang, saya bukan bilang kontradiksi, tapi di Matius 26 itu Yesus berkata di sana. Coba Abang baca di Matius 26 ayat 26. Apa yang dikatakan di sana? Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu. Perjamuan kudus itu ada nggak orang Katolik di situ?
Iya, kami lakukan itu sebagai selalu kepada hari Minggu. Enggak, maksud saya perjamuan kudus di situ ada nggak kemudian orang Katolik hadir di situ? Kurang tahu Bang, itu kan 2000 tahun lalu yang terjadi. Ketika kemudian Yesus mengumpulkan ke-12 muridnya, di situ Yesus ingin menguji. Di situ Yesus ingin menguji siapa yang akan mengkhianati dia. Makanya dia mengatakan, inilah darahku. Apa yang ditunjukkan Yesus, inilah darahku? Darah beneran atau di situ anggur? Simbol. Anggur. Ya. Inilah dagingku, daging betul atau Roti. Nah, di situ Yesus sudah mengatakan, inilah darahku, inilah dagingku, makanlah, minumlah. Itu artinya, simbol. Artinya, kenapa harus kau bunuh aku? Ini kan darahku sudah ada, ini kan rotiku sudah ada. Kenapa harus kau jadikan aku sebagai kurban? Itu ujian untuk muridnya, siapa yang akan mengkhianati, siapa yang akan kemudian mempersembahkan dia untuk dikhianati. Itu Bang. Kemudian ada satu hal yang ingin saya minta ke Abang. Galatia 4 nomor 5 boleh nggak dibacakan ke saya? Saya tidak ada. Saya punya HP satu saja. Sayang sekali. Nanti saya kembali hilang kan? Oke. Satu saja. Saya nggak. Galatia 4 itu Yesus itu diutus untuk menebus orang-orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Yang tunduk di bawah hukum Taurat. Nah, sedangkan hukum Taurat itu adalah perintah Tuhan yang untuk Bani Israel saja. Jadi ketika Yesus mati pun mati untuk mereka yang memiliki Taurat. Kalau yang saya tahu memang Yesus itu diutus pada domba-domba yang hilang dari Israel. Tapi ternyata domba-domba yang hilang daripada Israel itu membengkangkan hatinya. Maka di versi lain Yesus pernah berkata dia akan mengumpulkan domba-domba dari luar bangsa Israel yang menjadi kawanan domba daripada bangsa Israel itu sendiri. Yohanes 10 nomor 16. Itu masih hafal semua. Masih ada lagi dombaku di luar dari kandang ini, aule. Iya itu. Nah, oke. Itu kayak ilustrasi bahasa saja sih. Oke. Oke. Yehezkiel 5 nomor 12, 13 dan seterusnya. Sepertiga dari kamu akan aku bunuh, sepertiga dari kamu akan mati kelaparan, sepertiga dari kamu akan aku hamburkan ke seluruh penjuru mata angin, ke seluruh penjuru bangsa. Itu domba, sepertiga dari keturunan Israel dibunuh, sepertiga mati kelaparan, sepertiga lagi akan aku hamburkan seperti angin ke seluruh penjuru dunia. Nah, yang disebut domba Bang, yang disebut domba, Anda baca di Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba adalah Bani Yakub alias Bani Israel. Berarti domba itu Bani Israel. Bani Israel sepertiga dilemparkan keluar. Atas apa? Nggak usah kau baca kuasa gelap itu nggak paham. Jadi kuasa gelap makan tai gitu. Yang benar nggak paham. Kenapa Tuhanmu menyuruh memakan tai? Kuasa gelap. Kurang kerjaan Tuhanmu. Dunia mempercayai kau mengkeraskan hatimu, mampus kau neraka. Kau dilabelkan neraka, dimateraikan. Itu kuasa gelap aljin komplotannya. Ya, kenapa Tuhanmu menyuruh membakar roti di atas tai, menyuruh makan tai? Kenapa Tuhanmu kurang kerjaan? Nggak paham kau abad ke-700. Meong. Kau yang nggak paham, kau yang beleng-beleng Udah di sini. dibilang seluruh umat itu dia paling paham dan paling percaya. Coba kepala kurang ajar. Bakar itu, bakar itu roti. Ya lo orang malas saja lo. Jangan gitulah, jangan gitu langsung dicoba dong, ajak laknatnya dimainkan dulu, mempan enggak, buktikan dong. Gini,
Mandru. Kamu itu nyomot-nyomot itu mbak tahu malu coy, nggak paham Mandru. kau. Mandru gini, ya pergilah dan kawinilah wanita-wanita pesundal, bukan pesundul. Nggak usah nyomot-nyomot, nggak paham kau segelap. Jadi bapaknya Oten-Oten ini dan pergi mencari Nyungsep kan, nyungsep semua nyungsep. Sudah begaduh lahirlah Mandru contohnya kan gitu Pak. Jihadis darah halal nyungsep semua, mau Hamas, mau Iran, mau apa, nyungsep Aduh. masa kebenaran itu, bos. Ini kan Sampai harus kapanpun. Ini Sampai kan harus kapanpun. ini kan harus diikuti oleh laki-laki yang Kristen. Muter-muter. Udah dibilang saya tantang tadi, ajak plakat langsung digaskeun, bos baca-baca ayat kursi dari sana. Ayat apa? Mainkan puasa mumpung saya lagi berdosa nih. Mungkin mempan nanti ajak plakatnya. Lah, katanya kuasa terang, tapi aku berdosa. Saya berdosa, namanya kebenaran itu menolong ya. Saya dirangkul dalam kebenaran. Ngawur Main kau kan ngawur. sama kegelapan, main kan dong. Ngawur kau ngawur. Ngawur kau Mandru. Nggak usah muter-muter coy, capek habis waktu. Kok muter-muter? Dan zamannya si FPI dulu nyungsep Enggak. semua coy. Tuhanmu mengatakan kalian ini adalah Sejak turun juga sejak Kalian naik nggak juga terima. nyungsep coy. Nggak ada Kalian otak. nggak terima. Kalian nggak terima. Tuhan kalian mengatakan kalian ini apa? Idiot. Usah kau nyomot-nyomot gak penting coy. Nyomot-nyomot gak Tuhan paham. yang berkata kalian ini idiot. Videonya kau tonton ya coy, dan kau lihat semua umat paling besar di dunia mempercayai. Ngapain kau nggak ada otak? Di mana, ya? Bu? Tolongnya Di mana bukti? kau. Buktinya Enggak, di mana seluruh umat di buktinya? dunia mempercayain anjing. Enggak. Di mana buktinya Hai anjing idiot? gua segelap anjing. Hai anjing gua segelap anjing. Tahu kau anjing? Oh, sabar. Bukan sabar, kalau dikasih tahu keterangan tegas, mikir anjing. Kasih. Mikir anjing, kalau seluruh umat paling besar mempercayain, ngapain kau dikte-dikte comot-comot? Malu anjing. Inilah ajaran kasih nih. Gini ajaran kasih. Bukan gitu, anjing suruh bikin. Ajaran- Kalau langsung ajaran gaskeun, langsung mainkan ajak plakat mempan enggak? Buktikan dong ajak plakat Tuan Negeri Mekah. Mainkan gas. Mandru, Tuhanmu ya kan mengatakan kalian itu idiot. Buktinya disuruh makan tai. Langsung digas, coy, muter-muter kau, coy. Kok muter-muter firman Tuhan yang kubacakan? Nggak paham kok segelap baca-baca itu, kurang ajar. Yeremia 4:22. Kurang ajar kok segelap. Tahu lagi kau. Sabar Landru. Kok segelap Sabarlah. Kasih. Ajaran kasih jangan gitu mantu. Jangan kau potong-potong firman Tuhan ya. Tuhan murka nanti, Nggak marah. boleh. Nggak usah kamu terbang. Saya izin pamit ya. Saya mau kerja besok. Bukan nggak berkualitas, saya muter-muter. Kalau to the point langsung. Habis waktu nanti ya. Dulu lah Mandru. Bukan gitu, nggak berkualitas. Bau tai. Sabarlah dulu Mandru. Tapi muter-muter habis waktu. Sabar Mandru. Sekali. Allahu la ilaha illallah wala. Nah, langsung digaskan gitu, langsung ajak laknat, langsung dimainkan dulu. Kalau mempan, baru saya bisa mualaf. Mainkan langsung bacanya. Ya kenapa Tuhanmu menyuruh makan tai? Nah, suruh baca lagi itu bacanya. Kurang kerjaan. Tuhan bahasa kurang Arab kerjaan. itu kalau mempan mainkan Dan- dulu. Tandanya umatnya idiot, paham nggak? Makanya kalian ini umat-umat idiot, botol. Lu ditonton orang lu malu lu kalau nggak dibuktikan, malu. Ya, Yeremia 4:22 kau buktikan dulu. Kamu kau kurang ajar, dibilang kau buktikan Tuhanmu, Al-Qur'anmu kau buktikan, muter-muter kau nyemut-nyemut, anjing tau malu anjing. Tahu lagi. Itu kan makananmu. Kau Ngapain kau buktikan bawa? aja abad ke-700-nya mainkan gas, kalau mempan saya mualaf.
Iya, Tuhanmu mengatakan kamu ini adalah idiot, umat-umat idiot. Faktanya disuruh makan tai pun kalian mau. Itu ada teman-temanmu itu nanti murtad loh teman-temanmu. Dibilang udah Kenapa? jelas, saya bilang kau jelaskan, mainkan, Di dunia gas, ini kau sudah mempan. mualaf, Bang. Contohnya di Rusia. Rusia itu banyak mualaf. Jepang. Jepang banyak mualaf. Nah, mana lagi? Cina. Cina banyak mualaf. Nah, bukti Urusan apa mualaf lagi? itu ya nggak bukan urusan saya, intinya paling besar di dunia itu umat Kristen. Ya, dan paling banyak juga gereja yang dijual. Nah, yang Bukan dijual itunya, gereja. maksudnya kalau kuasanya berlaku main kan dites. Kalau kau Bukan, mikir gereja dan hanya kalian itu nyemot-nyemot dijual. kitab-kitab ayat-ayat Diambil firman Tuhan. kekuasaannya. Nah, Kau aja nggak tahu jihadis itu kan bongkar-bongkar gereja, kau nggak tahu itu perlakuan iblis. Namanya kuasa damai itu Tuhan yang benar mana itu damai. datanya? Mana Bukan datanya? kopar kapir. Kita main data Ini. sekarang. Aduh. Kita main data sekarang. Mandru. Semasa mudanya mereka bersundul di Mesir, buah dadanya dipegang-pegang, puting keperawanannya diremas-remas. Kebalik. Buah dadanya Nyamot gak diremas-remas. paham kuasa gelap gak Kok banyak. nyomot firman Tuhan ini? Iya, kau nyamot kuasa gelap karena semua umat dunia memahamin dan mempercayain. Kau baru tahu Rupanya Tuhan playboy. Baru datang kau buka kitab Mandru. 700 jangan kau nyamot kurang ajar kau. Kuasa Rupanya gelap. Tuhanmu playboy ya? Nggak Casanova usah kau Tuhan. dikte-dikte gitu sok maha tahu semua mau. Masa Tuhan playboy? Ketawa bangga ketawa dibilang Ya tes itu ketawa apa? lah, karena Tuhannya playboy. Puasa aja laknat yang dibangga-banggakan mainkan gas kalau mempan gitu kan mikir Coba kau dong. bukakan Yehezkiel 23 nomor punggung 3 coba. Apa di situ? Ya Tuhan mau playboy. Itu urusan orang nggak punya SDM coy. Saya itu si UAS juga atau si Jakirek aja nyungsep coy. Kalau kita punya SDM yang firman Ini kebenaran. urusan Tuhan loh. Mau terbangun bebek, mau ngalahin Zulkifli Zakin naikin gimana? Ya udah jelas kuasa gelap itu nyungsep anjing sampai manapun nyungsep. Tuhan bahasa Arab pun nyungsep. Karena Tuhan maha tahu, Tuhan segala bahasa, dia paling ini namanya Tuhan yang benar. Beda. Gak usah ketawa kau mikir, mainkan. Mantru. Bebek udah dikasih makan belum, Mantru? Kucing kau muter-muter, kucing kau muter-muter. Bebek ayam udah Kucing kau muter-muter, kau kasih tahu teman-temanmu kalau ini dites gitu biar terbukti rohani atau logika itu terbukti Tuhan Oh, ya bahasa udahlah, Arab, Tuhan segala bahasa. Ya udah biar ku bahasa Arab. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau lah satu-satunya Allah yang benar. Aing mah nyomot deui anjing. Liar Kan itu firman Tuhan kan? Liar nyemot coy, liar. Firman tidak akan Tuhan menghukum. itu. Aku tidak Buktikan akan aja dari menghukum Al-Quranmu biar saya yakin saya dan mualaf. membantumu. Dalam Al-Quranku Tuhan nggak ada playboy, bukan kayak YSK 23:3. Tuhanmu playboy, Tuhanmu. Ya mana dulu ya? Iya, Kayak mana? atur aja lah. Nanti kalau ada yang ini nanti imam ini nggak bisa saya share sih, banyak imam Arab juga udah mengkritisi istilahnya kalau hoax itu. Enggak, kayak mana Tuhan playboy? Aduh, ampun. Ya, pada masa mudanya mereka bersundul di Mesir, ya kan? Buah dadanya diremas-remas. Manru, bagaimana meremas-remas buah Tahu dadanya? abad 700 itu semua tahu, coy. Itu firman Tuhanmu. Kau nyamat semua tahu seluruh bangsa itu, seluruh dunia mempercayai kebenaran itu baik-baik, damai, sejahtera, bukan poligami cerot-cerot ya, bukan damailah kalau kita memegang hukum perawanan. bom kapirun ya. Kau itu Kalau otak sudah ya anjing. Memang kalau sudah memegang-megang puting keperawanan, ya damailah. Macam mananya Kalau kau? bunyi kau itu nyungsep anjing kuasa gelap.
tenanglah, jangan kau bawa makananmu di sini. Saya tenang, kan saya bilang uji dong, tes dong, cross check dong. Ngapain kau nyemot-nyemot? Ya. Cross check dong Quranmu. Jadi kayak mana juga mau kubacakan? Emangnya sekali baca gitu? Jangan kau nyemot-nyemot, kau malu kau. Dari mana aku nyomot? Kalau kita bukan kalau pornografi, orang seluruh umat di dunia nggak percaya. Tapi ini percaya semua, paling besar di dunia, paling percaya. Ini firman-firman Alkitab itu, Injil itu percaya. Nah, ini pornografi sih kagak, cuman bokep. Tahu bokep kau? Masa Tuhan menyuruh umatnya ngebokep? Ada-ada aja kau. Masa bro, kuasa gelap, anjing nista, anjing. Memang Tuhanmu itu bokep kurasa. Tai kucing abad 700 sok mah tahu anjing. Lah, Yeskel 233 nggak ada dalam Al-Qur'anku kayak gitu. Kayak mana memegang-megang puting keperawanan? Gila. Baca Al-Qur'anmu meong. Nah. Kau itu jangan nyemot-nyemot anjing. Ya malu anjing. Nyemot-nyemot tau malu anjing. Semua percaya anjing. Kebenaran itu percaya anjing. Bukan nyemot-nyemot ya. Coba tampilkan bang. Yeskel 233 bang. Nyemot anjing tau malu anjing. Masa Tuhan yang ngebokep? Ada aja ya udah terserah kau persepsi kuasa gelapmu anjing nyemot-nyemot. Nah, kayak mana memegang-megang puting keperawanan coba. Kau tunjukkanlah perintah Tuhanmu ini. Seluruh dunia mempercayain anjing ya. Tuhanmu menyuruh memegang-megang puting keperawanan. Gimana ceritanya? Otak sedengkalmu kuasa gelap nyungsep anjing. Lah. Makanan kalmu gak nyampe anjing abad ke-1 anjing, abad 700 gak nyampe anjing. Enggak, meremas-remas buah dada enak enggak kira-kira? Tuhan bahasa Arab anjing gak nyampe abad ke-1, Tuhan bahasa abad ke-1 itu gak nyampe. Ini Tuhan ngebokep ini. Ini Tuhan di kantongnya bacot sih ya. Besarkan bang. Nah, lihat itu. Gak malu anjing nyamot-nyamot, anjing gak malu. Udah dibilang seluruh dunia mempercayain firman itu, dipercayain, ngapain kok keras kepala, kok segelap. Bang Aceh hanya jadi jual. Kuasa gelap sok keras kepala, seluruh dunia mempercayain kok keras kepala. Bang Aceh baca. Nah, Bang Aceh. Bang. Nah. Geger gereja SDA di New York dijual ke komunitas muslim. Hancur lagi kau. Gereja pun dimualafkan. Apa nggak gila? Yuk. Makanya kau jauh piknik sedikit. Jangan kata di bawah tempurung. Lo itu dikasih tahu kan udah dibilang jelas kalau emang ini fakta. Memang bisa diandalkan. Saya tapi kalau nggak bisa, kalau nggak yakin, mainkan dulu gas. Kata saya ajak laknat, santet atau apa, Tuhan bahasa Arab atau ayat apa, mainkan gas itu dulu. Itu kalian karena Tuhannya kerasukan Beelzebul. Nyamot kurang ajar itu namanya plagiat. Nyamot kau itu contek ngambil firman orang kurang aja. Nggak tahu kau ambil kesimpulanmu. Masa Tuhan kerasukan Beelzebul? Tai kucing kuasa gelap nyamot anjing. Nah ini Tuhan loh kerasukan Beelzebul. Nyamot anjing. Nyamot kau anjing. Kapan aku comot? Seluruh dunia meyakinin anjing, nggak ada yang ragu anjing. Mana kau aja yang apa? Rendah kali SDM-nya. Ini obat Kristen yakin Kristus itu bukan keraguan anjing. Kau itu mencoba nyamot meragukan anjing, nggak berlaku anjing. Siapa anjing dengan Tuhan ngebokep? Anjing itu kok segelap anjing, sok nyomot anjing, nyomot itu anjing. Tuhan ngebokep gimana ceritanya? Tai kucing kau anjing. Iyalah, meremas-remas buah dada, memegang-megang puting keperawanan. Tai kucing nyomot itu, tai kucing nyomot sok mahal tahu itu tai kucing anjing. Baru abad datang aja berapa nyomot. Bang Aceh. Dikte. Bang. Menyudutkan. Apa udah disuruh berdiri enggak ini anak? Baru datang anjing abad ke-700.
Nah, coba tuh. Aku tidak menghukum anak-anak perempuanmu. Nggak paham kok kuasa gelap itu nggak paham nyamot-nyamot. Mereka Itu berzina. saling berkaitan namanya iya, kebenaran itu saling berkaitan. Kau nggak paham namanya kuasa gelap. Atau menantu perempuanmu. Nyerocos, tahu kau sekalipun nyerocos, nggak ada mereka rem. Tuan bahasa Arab bersundal. saja. Rupanya kau menantu-menantunya bahasakan. mengelonte. Tuhan Kau macam bahasa apa? Arab, kau bahasa Arab aja tuan bahasa Arab, ayat kursi, ayat meja, ayat Tuh. apa sih semua. Kenapa? Kau itu bukan nyamot-nyamot anjing. Kenapa Tuhanmu Anjing kau kuasa melegalkan gelap, anjing, lokalisasi nyamot-nyamot, dulu? anjing. Enggak, Tuhanmu melegalkan lokalisasi. Kenapa? Kau nyamot-nyamot anjing nggak tahu Gimana apa ku comot? kebenaran Itu firman kebenaran Tuhan yang anjing. kubacakan. Seluruh dunia anjing meyakinin anjing. Nah, itu kan aku tidak Seluruh menghukum dunia menantu meyakinin anjing percaya, perempuanmu anjing. Kau walaupun itu mereka nyamot-nyamot, di lokalisasi. anjing, nggak tahu malu Nah, anjing, nggak tahu malu anjing. lokalisasi rupanya. Nggak tahu malu anjing. Tahu lagi kau anjing, mikir anjing ada pendengarmu anjing. Ternyata Mikir Tuhan kau anjing ada pendengarmu anjing, mikir anjing, jangan bikin malu. Tuhan Kristen ini ternyata Ajak punya anjing gaskeun anjing, gaskeun anjing kalau makan gaskeun anjing. Tuhan mereka ini Gaskeun anjing. lokalisasi. Gelulah Mandru. Gaskeun anjing. Lah, Tuhanmu melegalkan Gaskeun lokalisasi. anjing, tuan bahasa Paham Arab nggak? anjing gaskeun anjing, gaskeun aja plakatnya gaskeun. Kapirin Ternyata gaskeun. Tuhan mereka ini Nyerocos terus anjing. Nyerocos anjing. punya Nyerocos lokalisasi. kau anjing. Punya Nyerocos kau anjing. punya lokalisasi. Malu anjing, malu anjing. Punya lokalisasi. Malu anjing langsung bahasa ayat kursi, ayat bahasa Arab langsung anjing, bahasa Arab anjing. Lokalisasi. Anjing, bahasa Arab anjing Punya langsung. lokalisasi. Punya lokalisasi. Anjing. Rem Udah, anjing Mandru. direm, anjing direm. Tuhan Mandru, nggak usah lah kesurupan. Kan kesurupan anjing langsung digaskeun lah. Kalau Ya. perlihatkan kalau dibilang ke acap lokal, mainkan gas. Ini kamu mencerminkan Yesus Kamu nyomot-nyomot ya, habis waktu coy ya. Nyomot-nyomot nggak ada yang percaya kau. Siapapun orang Kristen nggak ada yang nggak percaya nyomot-nyomot. Nah, ini kamu mencerminkan Yesus kerasukan Beelzebul kayak Kan kamu. kau ngomong asal bunyi nyomot-nyomot dikeras kepalakan, dibebalkan kutuk bebal itu Ya, dibateraikan sama aku- kuasa gelap. Ya, Nah, kuasa gelap itu dibateraikan untuk nyerocos terus kang nyomot-nyomot. Aku tidak menghukum anak-anak perempuanmu walaupun mereka bersundal. Bersundal itu kan ngeluntung. Nyomot Lokalisasi. anjing malu anjing seluruh dunia anjing mempercayai anjing. Masa Tuhan melegalkan lokalisasi? Kau nyomot anjing seluruh dunia mempercayai anjing kebenaran anjing. Kuasa gelap anjing. Tuhan mereka punya lokalisasi. Aja plakat anjing gaskeun anjing. Makanya dari itu teman-teman, Masa Kristen sekelas ini ya? lokalisasi. Mana katanya ajaran Saya kasih? izin pamit ya, habis waktu ya. Mana Muter-muter ya, habis ajaran waktu ya. kasih Saya izin itu, pamit Bang ya. Aceh? Capek anjing. Jangan. Aku belum dapat surat izin lokalisasi. Tai kucing kau anjing. Tai kucing kau anjing, gak punya otak kau anjing. Bilanglah sama Tuhanmu, beri izin aku lokalisasi 1 gitu ya, biar banyak masuk duitku. Cocok jadi mainan tadi. Cocok. Kemarin gitu dia bang. Sampai ngamuk-ngamuk dia. Iya. Naikkan lagi oten yang atas bang. Kami main kena ya gitu kemarin itu. Sampai ngamuk dia. Bang MBN, assalamualaikum. Lama tak jumpa. Bang MBN, Bang Host, ya. Nah, ini lagi. Hamba Allah. Oh, dah tadi ya. Baik. Aduh, Mandru. Si Mandru kesurupan deh, kesurupan roh kudus deh.
Roh Kudus, Bang. Cepat stroke-nya itu. Iya. Ya, Bang Julkodiri, itu memang firman Tuhan, ya kan? Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantu perempuan sekalipun mereka ngelonte, bersundal ya. Cuma sama juga lah, perek juga ya. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti. Berarti sundal gotong royong Dharma Bakti gratis, ini nggak boleh bayar. Nah, ini harus dipahami nih. Harus gratis ini sundal-sundal bakti ini. Makanya pergilah dan kawinilah wanita-wanita pesundal untuk para laki-laki. Nah, kalau ini firman Tuhan, berarti Tuhannya menyuruh laki-laki ini mencari wanita pesundal dan dikawinilah. Lahirlah anak-anak yang dari ibunya adalah pesundal atau pengelonte gitu kan. Kan parah ini firman Tuhan ini. Kacau ini. Makanya kalau ini ya pada kebaktian-kebaktian nggak pernah dibacakan ini, ditutup rapat-rapat ini. Dengan adanya informasi yang unlimited ya, tak terbatas gitu ya, nggak bisa disembunyikan lagi, bumerang lah. Bob, bukakan Bob Ayub 31 Bob. Ayub 31, istri yang digider itu Bob. Oh itu. Abang Ayub 31. ngelek nih istrinya. Bang Maulana pintar cara apa? Cara panasin si Mandru kan? Aku serahkan sama Bang Aceh. Aku serahkan sama Bang Aceh. Aku nggak sanggup aku. Enggak, cara mancingnya pinter. Dikasih nampak ya. Udah kayak kan abang yang narasikan. Akunku udah bolak-balik kena Bang. Takut nanti kena apa banned permanen nanti. Bisa akunku tinggal satu ini. Gak ada akun lagi aku. Iya Bang, itu firman Tuhan benar. Benar Bang Her. Firman Tuhan itu Bang. Cobalah ya. Coba dalam Islam. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, ya kan. Ketika kita ini kan harus disuruh berbakti kepada kedua orang tua gitu ya. Allah memberi tuntunan gitu. Janganlah kamu menghardik orang tua. Mengatakan saja tidak boleh. Itulah tuntunan Allah kepada hambanya, sedemikian rapinya dan sedemikian bagusnya untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Ini umat-umat Kristen ya kan, mengimani Yesus itu teladan. Ya kan? Teladan yang diberikan oleh Yesus kepada umat-umatnya. Yohanes 10:8, orang yang datang sebelum aku ialah pencuri dan perampok. Itu di kitabnya. Itu kata Yesus. Yang sangat dekat dengan kedatangan Yesus adalah Bunda Maria. Di mana balas budinya? Malahan mengatakan ke Bunda Maria itu adalah pencuri dan perampok. Coba. Punya akal yang sehat nggak mereka? Udah Tuhannya anak domba, mereka domba, lebih gede mereka daripada Tuhannya. Makanya mereka lah yang mengatur-ngatur Tuhan gitu loh.
Ini sebenarnya yang harus kita sampaikan. Nah, cuma walau bagaimanapun memang mereka seperti bang hamba Allah katakan tadi, summum bukmum umyum fahum la yarjiun, ya kan? Telah terkunci hati, mata, pendengaran itu. Udah pada pekak budek lagi kan? Itu. Iya bang, diatur-atur Tuhannya sama mereka. Tuhan harus begini, Tuhan harus nampak, Tuhan harus roh. Sementara dalam kitabnya Tuhan, roh itu dari Tuhan. Ini Tuhan harus roh. Kan diatur Tuhannya bang. Tuhan maha hadir katanya kan. Dalam safety tank pun Tuhan hadir. Ngapain ke sana gitu? Dalam lubang hidung. Nah, ini yang sering mengejek-ngejek umat Islam bahwasanya dalam lubang hidung umat Islam itu ada setan. Nah, yang nginap di situ katanya kan. Mereka lupa Ayub 273, roh Allah Tuhan mereka itu dalam lubang hidung manusia. Ngapain di situ Tuhannya? Ya maha hadir katanya. Oke lah kalau hidung-hidung kita lagi enak, lagi nggak apa-apa ya. Kalau lagi mampet, lagi pilek gitu, Ayub jatuh bang. beringus lagi, berenang roh Tuhannya di situ. Bang Dalam Aceh. ini. Ya, Ayub jatuh. Ayub 27 bang, nomor punggung 3 bang. Nomor. Nomor punggung 3. Oke, siap bang. Nah, itu bang. Itu roh Tuhan, roh Allah mereka dalam lubang hidung. Selama nafasku masih ada padaku, roh Allah dalam lubang hidungku. Ngapain di situ? Berenang. Ketika pilek, ingusan. Nah, berarti nggak cocok lagi. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan teos. Nggak cocok lagi. Pada mulanya adalah ingus, ingus mengeras adalah upil. Nah, dan upil itu adalah ingus. Nah, ini baru masuk akal. Ini masa Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Nggak cocok, nggak masuk akal gitu ya. Kalau firman itu dari Tuhan cocok. Nah, Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, lalu mereka menerimanya dan mereka tahu bahwasanya engkaulah yang telah mengutus aku. Cocok karena firman itu dari Tuhan. Ini masa Tuhan itu adalah firman, firman itu adalah Tuhan. Kacau kan? Rema lah, logos lah, NRK, hologos. Kai hologos, tendangan penjuru. Wah, ujung-ujungnya tendangan penjuru kan. Di Lukas 21 nomor 8, Yesus ini telah memperingatkan kepada murid-muridnya. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Betul nggak Bang Aceh? Bang Aceh? Bang, ya bang. Siap. Betul kan di Lukas 21 nomor 8? Lukas 21. Nomor Itu 8. Itu kedinginan bang, masuk kulkas terus bang. Hari ini udah freezer pula bang, bukan kulkas lagi bang. Tambah dingin lah tuh. Nah,
Diboboin mereka di situ di kulkas. Tapi mereka mau terima coba. Ah, itulah mereka. Coba di mana diboboinnya, Bang? Lukas 1 sampai 4 coba. Dibacakan itu. Diboboin enggak? Iya. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah menyusun berita peristiwa yang telah terjadi di antara kita kan. Theophilus yang mulia, siapa Theophilus ini? Bu, mereka nggak tahu siapa Theophilus. Ada yang mengatakan orang pengikut Tuhan lah. Yang berkata Lukas, bukan firman Tuhan. Ini Bang, kayak ini kita buat apa? Buat buku ya kan, ada pendahuluan kan gitu kan. Berarti pendahuluannya itu Theophilus yang mulia. Masa firman Tuhan kitab suci ada pendahuluannya? Bang, mabuknya nggak hilang-hilang Bang. Manru. Aduh, nggak ada apa lagi kami. Nggak ada mainan lagi lah. Undang lagi Bang Maulana Tanjung. Undang lagi. Jeki Sembiring, segelas Jeki Sembiring lah enak. Tulung elu, ya kan? Kalau dulu ada MYM, Muri Walianto Matalu, enak itu. Kalau Budi Asali udah nyerah lah. Gini Bang Jul ya, Bang Jul Kodir ya. Yeremia 4:22, Tuhan mereka itu mengatakan apa? Sungguh bodoh dan tolollah umatku itu. Jadi yang kita singkat aja ya, namanya botol gitu kan. Habis itu Korintus 4:10, kami botol karena Tuhan. Berarti kan kalau kita yang berakal ini kan adalah terlintas di kita ini sesungguhnya siapa yang botol di sini? Apakah Tuhannya yang botol seperti yang dituduhkan oleh umatnya, ataukah memang umatnya yang botol seperti yang dituduhkan oleh Tuhannya? Dan apakah memang kedua-duanya botol kan gitu? Ini perlu kita pelajari ini dari kitab mereka terjawab rupanya kedua-duanya botol Bang. Kedua-duanya botol. Ya tapi apa boleh buatlah mereka. Itu Bang Julkadir. Kejadian 2:17 Bang ya, dan teman-teman yang menyimak di bawah ya, mungkin kalau memang apa diingat dan tolong dicatat gitu ya. Bagi Kristen gitu juga tolong simak baik-baik, jangan tendensi ya, jangan naik ke komal Bang Apirio ini pelanga pelongo ditanya A jawabnya Z, nggak nyambung. Kejadian 2 nomor punggung 17. Tetapi buah yang ada di tengah-tengah taman itu janganlah engkau makan buahnya. Di pohon yang ada di tengah-tengah taman itu janganlah engkau makan buahnya. Karena pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Metong rupanya di situ. Ya kan? Adam dan Hawa memakan buah tersebut tapi tidak metong. Berarti Tuhannya ngeprank kan? Ngeprank Tuhannya, gertak sambal Tuhannya. Apakah ini mengolok-olok Tuhan atau gimana coba? Atau memang Tuhannya yang olok-olok gitu kan?
Sesudah mengatakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Tapi Adam dan Hawa memakannya, tapi mereka tidak mati. Kalaulah Adam dan Hawa mati, jadi yang tinggal si Bilis. Jadi mereka ini adalah keturunan iblis, nenek moyang mereka adalah iblis. Mereka nggak terima. Nah ini yang kacaunya gitu kan. Nah lanjut. Di mana botol Tuhannya? Sesudah Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan, Adam dan Hawa sembunyi atau ngumpet di balik pohon, ya kan? Adam dan Hawa mendengar langkah kaki Tuhan di dalam sorga, kedebak kedebuk drak langkah kaki Tuhan, ya tahu sendirilah gimana ya, kan nggak sama dengan langkah kaki kita ya kan? Nah, habis itu Tuhan memanggil Adam. Adam, di manakah engkau? Tuhan itu maha tahu di mana. Jangankan ngumpet di balik pohon, dalam tong besi di bawah tanah pun kita sembunyi. Pasti Tuhan tahu karena Tuhan maha tahu. Tapi ini Adam yang nyungsep ataupun ngumpet di balik pohon, Tuhannya nggak tahu. Berarti Tuhannya botol, Bang. Nah, itu tolong dicatat. Aku tidak framing, aku tidak fitnah. Itu fakta dan kenyataan bahwasanya memang Tuhan kalian itu botol. Kalau umatnya apalagi kata Yesus, Tuhan langit dan bumi itu Bapa. Datang kalian mengatakan Yesus Tuhan. Kutanya sama aku, Tuhan di mana Yesus? Apakah di pinggir langit atau di pinggir bumi? Pelangak pelongok kalian. Satu pun nggak ada yang bisa menjawab. Berarti kalau nggak bisa menjawab pertanyaan yang namanya botol. Artinya kesimpulannya umatnya pengepul botol, Tuhannya juragan botol. Nah itu ya kultum kuliah 7 menit menjelang subuh gitu ya. Oke jelas ya. Makanya baca kitab. Jangan asal-asal kalian. Ini padahal penginjilan gratis ini, nggak ada kepungut perpuluhan. Oke, Ten. Mudah bagi yang nggak terima, Kristen yang tidak terima, silakan buat multi naik, pertanyakan. Oh Thomas, kamu menghujat, kamu memfitnah. Ya biar kuluruskan. Nah itu. Ya yang namanya gereja kita itu kan nggak tahu Bang, karena nggak ada pun satu perintah Yesus ataupun kehendak Bapa untuk menyuruh mereka pergi ke gereja hari Minggu. Nggak ada. Kalau kita dalam Al-Quran, makmurkanlah masjid. Nah, disuruh kita pergi ke masjid. Apabila sudah datang waktu Jumat, tutuplah usaha-usaha kalian. Disuruh kita berjumatan gitu loh. Perintah Tuhan. Tapi kalau mereka, mana perintah? Cuma kebalikan pula. Mereka dengan gitar, drum, nyanyi-nyanyi di situ. Kalaulah memang ada perintahnya, apa lagu yang pertama diciptakan oleh Yesus? Semua pertanyaan nggak bisa dijawab. Yang ada ngeyel, ngeles, mutar entah kemana-mana. Itulah jurus-jurus Oten untuk menyelamatkan berpuluhan. Sebenarnya gereja itu, yang punya gereja nggak ada yang miskin. Ladang mereka, proyek mereka gitu loh. Nah, siapa ada apanya, pelakunya, aktornya? Ya pendeta. Pendeta nggak ada yang miskin. Lancar terus, cair drong. Nah, itu terus yang ada. Cair drong. Nah. Tiap minggu, tiap bulan datang berpuluhan. Nggak dibayar, datang debt collector ke rumah menagihnya.
Apa bedanya dengan debt collector? Disuruh tagih itu per bulan. Katanya derma. Kan dibodohin mereka. Gitu loh, Bang. Yo, oten yang apa? Punya mental. Silakan naik. Jangan katakan aku menghujan. Aku lagi berbaik hati, berbagi pengalaman dan ilmu kepada kalian, biar kalian tidak botol lagi. Seperti gadis yang di tanah Gerasa, yang kerasukan roh jahat, yang namanya roh jahat itu adalah legion. Sesudah Yesus mengusir roh jahat yang ada di dalam gadis tersebut, perempuan itu ya. Perempuan itu sudah berpakaian dan tidak menyembah Yesus lagi. Berarti udah sehat dia. Bagi orang-orang yang menyembah Yesus, itu orang-orang yang ada roh legion di dalamnya. Nah, kenapa Kristen-Kristen ini ada roh legion? Karena legion ini diusir oleh Yesus ke dalam babi. Oten makan B2. Yesus nggak pernah mengeluarkan legion dalam B2. Nah, dimakan sama Oten. Nah, jadi Oten ini kepenuhan roh legion, makanya menyembah Yesus. Orang yang nggak ada roh legion di dalam tubuhnya tidak pernah menyembah Yesus. Simpel, padahal ayatnya mudah dimengerti. Cuma diputar-putar, dipelintir-pelintir, dicocok-cocokologi. Nah, itu aja kerjanya sebenarnya. Oke ya teman-teman. Mana yang punya mental? Silakanlah, naiklah. Jangan merajuk lah di bawah, nangis di pojokan apalagi. Jangan. Semangat. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Itu aja pun susahnya setengah mati. Biawak kalian, kapan kalian injili? Belum kodok lagi, belum kura-kura lagi. Belum macan, ular, tikus. Malahan kau makan ular, tikus itu kalian makan. Sebenarnya kalian injili dulu lah, sesuai Markus 16 gitu kan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Biawak kan makhluk, masa kalian makan biawak? Sebenarnya kalian harus menginjili gitu loh. Mau enak aja kalian ngatur-ngatur Tuhan. Bukan Tuhan yang kalian ikuti aturan. Ya bang, ada yang tahu, cuma pura-pura nggak tahu gitu bang. Langit, shalom, udah tutup lah salon jam segini, udah jam berapa ini? Masa ada salon-salon lagi langit? Kalau shalom alaihim itu apa sapaan orang Yahudi. Kalian nggak ada, cuma nyolong gitu loh. Bang Api, tolong dinaikkan langit itu. Langit minta naik. Udah buka salon dia jam segini. Entah ada pengunjung atau enggak. Bang Maulana, monitor bang. Bang Bobby, silakan angkat itu. Ada moderator di bawah, tolong dinaikkan langit itu. Biar kita pertanyakan ini ayat-ayatnya ini. Apa benar itu gadis perempuan di tanah Gerasa itu sesudah diusir roh legion dalam tubuhnya, roh legion itu sudah tidak ada dalam tubuh perempuan itu lagi. Dia itu sudah berpakaian dan tidak menyembah Yesus lagi. Nah, perlu kita tanyakan ini. Berarti orang-orang yang menyembah Yesus itu orang-orang yang punya legion di dalam tubuhnya. Itu menurut kitab mereka gitu. Kita nggak ngada-ngada gitu loh.
Apa yang kita bacakan itu yang kita sampaikan. Kita tidak menafsir, apalagi memfitnah, memframing kitabnya orang, nggak boleh, nggak baik gitu loh. Bentar bang, nggak ada yang monitor ini bang, entah kawan-kawanku pada ketiduran ini bang. Aku belum moderator gitu bang. Ya tolonglah moderator, Bang Api Riau, Bang Bobi, mana ini? Bang Maulana pun turun. Udah. Ya. Langit. Gimana Pagi bang? Langit. Pagi. Selamat pagi bang. Gimana bang? Iya bang, gini bang. Yang apa tadi ku angkat narasinya ya kan. Markus 16 ya kan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Ya kan? Ya. Kenapa Kristen ini contoh kepada seluruh makhluk itu bang kan tanpa kecuali, mau biawak, komodo, ular segala macam. Kenapa mereka memakan biawak gitu loh bang? Sementara perintahnya disuruh menginjili biawak. Itu bang, tolong dijawab. Itu kan tuh satu perikop bang, itu bacalah, itu perumpamaan bang. Oh, perumpamaan bang ya? Iya. Oke, apa hikmah ataupun pelajaran yang bisa diambil dari perumpamaan itu bang? Yang mana? Yang Markus 16 itu bang. Oh, minum racun tidak akan celaka itu. Apa hikmah yang bisa diambil dari situ bang? Ya itu perumpamaan bang. Ya cuma dibaca saja lah. Lah, masa firman Tuhan bang? Ini kan masalahnya firman Tuhan. Coba bang, mungkin abang punya kitab di situ. Terangkan kepada kami yang mana ayat perumpamaan, yang mana ayat alegoris, kan gitu bang. Biar tercerahkan bang. Ini udah zaman udah 2025 loh. Abang tahu nggak Yesus itu seumur hidupnya itu kerja apa? Ini jangan-jangan Yesus pun perumpamaan juga bang. Nggak beneran. Jangan nanti giliran Yesus, itu benar, yang lain yang merugikan perumpamaan. Ini yang kacau bang. Sementara di kitabnya ada tidak tertulis bahwasanya Markus 16 ini adalah perumpamaan. Ada nggak kira-kira bang? Itu kan satu perikop perumpamaan semua. Cuman satu perikop itu bang, yang lain nggak? Ya banyak lah itu perumpamaan. Coba tanya yang mana itu perumpamaan. Jangan katanya lah bang, nggak baik. Terangkanlah. Masa saya terangkan itu perumpamaan bang. Giliran yang enak-enak, pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu benar, bukan perumpamaan. Nah itu benar. Giliran kayak Yehezkiel 20:3, itu perumpamaan. Macam mana nih bang? Bingung kami. Kan ada yang perumpamaan, ada yang